الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا عليه من ذلك وإن رد عليه قوله كان أبلغ في ثواب وأعظم في أجره فليصبر ويحتسب وليكن قصده تخليص نفسه وتخليص أخيه من الإثم وليكن حاله كحال من وقع أجره المسلم في هلكة أو رفقة من الورقات كحرق أو غرق وهو قادر على تخليصه وإنقاذه بل أولى وإن هلاك الدين والتعرض بسخط رب العالمين أشد وأعظم من هلاك الدنيا. وطرف النفوس لا يعزو به إلا مفارقة هذه الحياة الفانية وهذه دار
amal amru bil ma'ruf, dan adapun memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, fala alaihi min dzalik, maka tidaklah ada kewajiban atasnya dari itu. Wa in rudda alaihi qawluhu, dan jika ditolak, tidak diterima atasnya perkataannya, karena adwara bijawabi, saya adalah lebih sempurna pahalanya dan lebih besar ganjarannya. Al-Yasbir, maka adalah bersabar, wayah kasih, dan hendaklah mengikhlaskannya, wayah pun, dan hendaklah ada tujuannya, al-takhlisu nafsihi, menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan saudaranya dari dosa. Walaupun haluhu, hendaklah menjadikan keadaan dia seperti keadaan orang yang ketika orang yang jatuh saudaranya muslim dalam kebinasaan, atau warifatun, dalam kerusakan dari beberapa kerusakan seperti kebakaran atau tenggelam, walaupun pada berkuasa atas menyelamatkannya, dan melepaskan dari bahaya itu dan melepaskannya, bahwa bahkan lebih utama, karena halat terdiri, maka bahwasanya kebinasaan agama, berta'arubi, dan mendatangkan bagi murka Allah Tuhan sekalian alam lebih keras dan lebih besar daripada kebinasaan dunia. Wakala ilusi, dan kebinasaan diri, la ya'zuhu bihi illa mufaraqatu hadil hayat, tidak hilang dengannya melainkan memisahkan bagi kehidupan ini yang binasa, yang fana. Wahadikaru azairatu, dan negeri yang bakal hilang ini, dalam masyarakat tidaklah dimunasabahkan, dibandingkan, dalam muqarabah, tidaklah mendekati antara membinasakan agama dan antara kebinasaan dunia. Fa'innal ladzi ya'muru, dan sesungguhnya orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran di dalam menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan dirinya, wa najatiha, dan juga najat untuk menyelamatkannya, sama saja akhadha ukhidha qawluhu, diambil omongannya, amlan yukhad diri, atau tidak diambil omongannya. Ini masalah kita adalah amar ma'ruf
munkar. Kita berkata nyuruh yang baik, larang yang munkar, yang hukumnya fardu kifayah, kewajiban untuk orang banyak. Jadi kalau ada orang yang nyuruh baik, larang munkar, kita tidak bisa berbuat baik. Tapi kalau ulama tidak ada yang nyuruh, tidak ada larang munkar dalam satu kampung, satu kota, itu semuanya bisa. Inilah untungnya kampung hidup pengajian. Jadi misalnya yang ada pengajian itu yang diperintahkan yang baik, larang munkar, itu ada pengajian menolong orang sekampung. Tapi kalau ada pengajian sekampung rusak semua, karena ada yang baik, ada yang larang yang munkar. Itu fardu kifayah. Nah, kedua, di sini ada bahwa mengatakan bahwasanya amma adapun menyuruh yang baik dan melarang munkar itu adalah ala alaihi min dzalik. Tidak ada kewajiban dasar selain itu. Jadi kita ini wajib nyuruh yang baik, larang yang munkar. Kalau secara pribadi suruh diri kita dulu, suruh diri kita kalian baik, larang diri kita kalian jahat. Itu wajib fardu ain nama diri kita. Begitu juga fardu ain nama keluarga. Kita sebagai bangsa wajib nyuruh yang baik dalam munkar terhadap keluarganya. Quran pusakum wa'alikum naro. Quran pusakum, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Ini fardu ain. Ada dalam masyarakat itu fardu kifayah. Jadi yang fardu ain nyuruh diri kita dulu, larang dari yang munkar. Dulu diri kita berbaik, kita sholat, suruh diri kita sholat. Kita tidak sedekah, zakat, suruh diri kita zakat. Kita sudah mampu dan berhaji, suruh diri kita berhaji. Karena fardu ain nyuruh dirinya. Begitu juga nyuruh keluarganya. Nah, kalau sudah tetangga, namanya masyarakat, itu fardu kifayah. Nyuruh tetangga, nyuruh sekampung, nyuruh sekota, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang kerjain, kita yang nggak nyuruh nggak dosa. Tapi kalau semuanya nggak kerjain, sekampung dosa. Nah, ini yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada kewajiban atas masing-masing untuk fardu ain. Jadi alalai akan tidak ada kewajiban atas berbuat itu. Jadi kalau kita pribadi, sekeluarga wajib nyuruh yang baik, larang yang munkar. Lalu kita nanya, saya sudah nyuruh, tapi tidak dengerin. Saya sudah larang, tapi tidak dengerin. Bagaimana? Kata Allah, wa in yudda qawlu, jika ditolak atasnya perkataannya, karena jadilah suruhan yang ditolak itu adlamu fi thawabi, lebih sempurna pahalanya. Wa a'lamu fi ajrihi, dan lebih besar pahalanya. Kalau kita suruh orang ditolak, pahalanya gede. Tetap tidak suruh. Disuruh ditolak dalam pahala. Disuruh
yang kita suruh tolak pahalanya besar. Begitu juga kita larang orang berbuat munkar, cuma sengaja pahalanya gede. Jadi yang orang nggak ikutin kita nanti ya, itu juga ditolak atasnya perkataannya, jadilah lebih sempurna dalam pahala dan lebih besar balasannya. Maka karena itu falyasbir, dan karena itu hendaklah dia sabar dengan ilmu yang baik dalam mudah, lalu kasih ikhlas. Kalau pahalanya itu sabar, ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan walaupun qasdu, dan hendaklah ada tujuan dia itu menyelamatkan dirinya dan saudaranya. Tujuan dia menyelamatkan diri. Sebab kalau kita tidak menyuruh yang baik, kalau dia dosa, masalah diri kita. Tujuannya dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan saudaranya dari dosa. Jadi kalau dinyuruh yang baik, dirinya selamat, tidak dosa, dan saudaranya seperti yang baik itu tidak dosa. Jadi tujuannya menyelamatkan diri dan saudaranya. Nah kalau tujuan itu walaupun haluhu wa kahali man waqa'a aquhul muslim bihalakati, maka jadilah keadaan dia seperti keadaan orang yang terjadi saudaranya berbinasa. Itu gambarannya sama juga kita lihat orang binasa, seperti orang minum arak, kalau dibiarin dibinasa. Maka larang kita adalah menyelamatkan dari kebinasaan. Begitu juga orang tidak sholat, dirinya binasa. Nah kita suruh aja sholat, jangan sampai binasa. Jadi kalau orang menyuruh orang munkar, itu sama dengan orang yang menyelamatkan saudara musuhnya yang binasa. Kalau juga ada sama orang dari terjadi kebinasaan. Ya, wanita min armin waribat, dan terjadilah kehancuran di antara kehancuran, tahakik, seperti kebakaran, tergortik, tergelam. Jadi kita nyuruh yang baik yang mudah, sama juga kita selamat juga kita dari kebakaran, dari tergelam. Wallahu qadirun ala tahdisi, dan dia mampu untuk menyelamatkannya, berkata dan melepaskannya. Jadi kalau ada saudara yang tertular, tidak bisa tolong, tidak tolong, dosa. Ada saudara yang terbakar, tidak tolong, tidak tolong, dosa. Nah, sama dengan ada saudara tidak sholat, kita tidak suruh, dosa. Kalau saudara maksiat, kita tidak pegang maksiatnya, dosa, dosanya sama dengan dia orang binasa, kita tidak perlu dengan orang yang berbuat maksiat, kita tidak larang, sama dosanya. Ya, dan Allah bahkan diri Allah melarang nyuruh yang baik, larang itu lebih utama dibanding pembinasaan dan lebih utama. Karena kalau pembinasaan maksiat tetap di akhirat. Kalau pembinasaan orang yang sholat tetap di akhirat. Tapi kalau pembinasaan kebakaran di dunia doang. Bahkan menyuruh yang baik, barang yang lebih utama dibanding selamat orang dalam binasa dunia, dalam menghadapi kebinasaan dunia. Karena halakat dunia, maka bahasanya kebinasaan agama, maka harus disyukurlah dan mendapatkan diri, harus mendapatkan diri atau memasang diri dari Tuhan sekalian alam, lebih hebat, lebih besar dari binasa dunia itu ya. Jadi orang maksiat kita larang, maksiat itu
bikin murka Allah, lebih hebat bahayanya. Kalau nggak sholat, kalau murka lebih hebat akibatnya sholat dan murka Allah dibanding kebinasaan dunia. Kalau kebakaran tenggelam sama sekali di dunia, tapi kalau murka Allah tetap di akhirat. Makanya lebih hebat bahaya tidak ibadah, bahaya maksiat dibanding bahaya dunia. Itu yang kata Allah. Karena halal tertib, maka bahasanya keberasaan agama dan ta'arruf dan tindakan dulu yang bertakwa itu lebih keras, lebih besar daripada dunia. Jadi kalau kita nggak ibadah, nggak taat, itu lebih besar bahaya karena kita datang kepada kemuliaan Allah. Makanya melarang orang yang maksiat, menyuruh orang berbuat baik itu adalah menyelamatkan mereka dari binasa yang kekal di akhirat. Maka binus lalu sibuknya diri dan binasanya diri kita tidak hilang dengannya. Illa melainkan ubarat hari raya dan dengan kita berpisah dari kehidupan dunia. Jadi kebinasaan di dalam kita ini dunia, kebinasaan dunia agama, kita kehandaran Allah. Kalau terus binasanya diri kita tidak hilang dengan dia, melainkan dengan mati. Diri kita binasa, tidak hilang binasa diri, melainkan mati baru hilang. Kalau masih hidup tetap dirinya binasa. Itu kebiasaan ini tidak hilang, melainkan dengan terpisah terwujud yaitu kematian. Wahai At-Tarizailah, dan ini negeri yang bakal hilang. Dunia itu bakal hilang. Zailah, negeri yang bakal hilang. Zailah. Baik, launa sabaka, bahkan tidak bisa dibandingkan, walau muqarrabaka, dan tidak bisa disamakan antara binasa agama dan binasa dunia. Tidak bisa dibandingkan. Binasa dunia sama agama tidak bisa dibandingkan. Karena kalau binasa agama siksaannya tetap. Tapi kalau binasa dunia hanya terjadi di dunia doang sekejap pun. Makanya tidak bisa dibandingkan binasa agama dengan binasa dunia. Wa inna dunya wa inna alladhi ya'muru, dan sesungguhnya orang yang menyuruh kebaikan, menolak kemungkaran, itu sa'in, mengusahakan sa'in, mengusahakan untuk apa? Untuk sa'in mengusahakan, ya, bil ikhlas nafsi. Jadi orang yang menyuruh dalam munkar itu adalah orang yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya, juga kemanfaatan dan menyelamatkan dirinya. Saya juga sama saja diterima dengannya atau tidak diterima dengannya. Jadi kalau dia nyuruh selamat diri kita. Jadi kalau nyuruh baik, orang muda, orang mau terima atau tidak, lebih masalah. Yang penting kita sudah nyuruh yang baik, orang muda, berarti kita sudah selamat. Ada terima atau tidak, itu urusan yang benar. Nanti dia akan menjawab sama Allah. Makanya jangan sampai nggak nyuruh yang baik, nggak orang muda, karena orang nggak dengerin. Kamu
dia benar atau tidak. Nah ini yang dimaksud. Jadi jangan beralasan kita tidak menyuruh yang baik muncul karena nggak dengerin. Ya. Balik. Kelakot balagona. Allah. Kelakot balagona.